Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita lanjutkan belajar matematikanya ya. Tapi sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nilai keislaman yang terdapat pada materi hari ini adalah Quran Surah Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Anak-anak, pokok bahasan kita hari ini adalah masih tentang hubungan antar garis. Dan silahkan buka buku paket matematika kalian halaman 115, yaitu tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Mohon dipelajari materi ini ya. Nah, sekarang Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah menonton video pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan sudut-sudut yang terjadi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menghitung besar sudut yang belum diketahui berdasarkan sifat-sifat sudut sehadap maupun sifat-sifat sudut bertolak belakang yang telah kalian pelajari. Oke anak-anak, kita mulai ya pembahasannya. Anak-anak, kalian mungkin pernah melihat lahan parkir mobil yang biasanya terdapat garis-garis yang berwarna putih atau berwarna kuning, yang biasanya digunakan sebagai pembatas lahan pada parkir tersebut. Nah, garis-garis itulah yang merupakan contoh dari garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus yang membentuk sudut-sudut. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Jadi, pada gambar kita akan membahas sudut yang terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini contohnya. Pada gambar terdapat dua buah garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini posisinya sejajar. Kemudian dipotong oleh sebuah garis lurus yaitu garis L. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pada gambar ini terdapat sudut-sudut yang telah terbentuk pada gambar tersebut. Nah, sudut-sudutnya adalah sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Nah, sudut-sudut di sini kalian perhatikan. Ada yang sehadap, ada yang bertolak belakang. Sekarang Ibu jelaskan. Perhatikan sudut 1. Sudut 1 di sini yang posisinya di sebelah kiri menghadap ke atas, ini sehadap dengan sudut 5 yang juga posisinya sebelah kiri dan menghadap ke atas. Maka dikatakan sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5 dan sudut sehadap ini sama besarnya. Jadi kita bisa menuliskan di sini sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sehadap dan sama besar. Kemudian sudut 2 yang posisinya di sebelah kanan menghadap ke atas sehadap dengan sudut 6 yang posisinya juga sebelah kanan menghadap ke atas. Maka dikatakan sudut 2 sehadap dengan sudut 6 dan besarnya sama. Bisa dituliskan di sini sudut 2 sama dengan sudut 6, sehadap dan sama besar. Lanjut nomor 3, sudut 3. Sudut 3 di sini posisinya di sebelah kanan menghadap ke bawah, sehadap dengan sudut
7 yang juga berada di kanan menghadap ke bawah. Berarti sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Kita tuliskan di sini. Yang keempat, sudut 4 berada posisinya di sebelah kiri. Kemudian bersehadap dengan sudut 8 yang posisinya di sebelah kiri juga dan menghadap ke bawah. Maka sudut 4 ini sehadap dengan sudut 8 dan sama besar. Nah, sudut lain yang terjadi anak-anak adalah sudut yang bertolak belakang dan sama besar. Coba perhatikan sudut 1. Sudut 1 ini kan hadapnya ke atas dan posisinya berada di kanan, di kiri. Sudut 1 ini bertolak belakang dengan sudut 3 yang posisinya di kanan dan menghadap ke bawah. Jadi sudut 1 menghadap ke atas posisi di kiri, maka sudut yang bertolak belakang dengan sudut 1 adalah sudut 3 yang posisi di kanan menghadap ke bawah. Maka dikatakan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Dapat kita tuliskan di sini sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Sudut 2 posisi di kanan menghadap ke atas bertolak belakang dengan sudut 4 yang posisi di kiri menghadap ke bawah. Berarti sudut 2 ini bisa dituliskan dengan bertolak belakang sama dengan sudut 4. Jadi bertolak belakang dengan sudut 4 dan sama besar. Kemudian sudut 5 posisinya di kiri menghadap ke atas bertolak belakang dengan sudut 7 posisi di kanan menghadap ke bawah. Maka sudut 5 bisa ditulis di sini sama dengan dan sama besar dengan sudut 7 bertolak belakang. Lanjut, sudut 6 posisi di kanan menghadap ke atas bertolak belakang dengan sudut 8 posisi di kiri menghadap ke bawah. Maka ditulis sudut 6 sama dengan sudut 8 yang bertolak belakang dan sama besar dengan sudut 8-nya. Nah, itu anak-anak sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ada sudut-sudut sehadap yang sama besar, yaitu sudut 1 sehadap dengan sudut 5, sudut 2 sehadap dengan sudut 6, sudut 3 sehadap dengan sudut 7, sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Kemudian ada sudut yang bertolak belakang dan sama besar, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4, sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7, dan sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menghitung besar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Oke, perhatikan. Di sini ada dua buah garis juga, yaitu garis A dan garis B. Kedua garis ini, A dan B ini sejajar. Kemudian dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis L, maka dapat terbentuk beberapa sudut di dalamnya, yaitu 8 buah sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Tapi anak-anak di sini sudut B-nya sudah ditentukan besarnya, yaitu 45 derajat. Nah, sekarang kalian disuruh menghitung besar sudut yang lainnya, yaitu berdasarkan gambar ini kalian disuruh menghitung besar sudut D, sudut H, sudut F, sudut A, dan sudut E. Kemudian ibu ingatkan bahwa besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Sebelumnya kita sudah membahas ini. Nah, anak-anak, sebelum kita menghitung ini, alangkah baiknya kita sebutkan dulu atau kita tuliskan dulu sudut-sudut yang sehadap dan sudut-sudut yang bertolak belakang yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini sudut A sehadap dengan sudut E. Jadi sudut A sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sehadap dengan sudut F. Kita tulis sudut B sehadap dengan sudut F. Kemudian sudut C sehadap dengan sudut G. Sudut C sama dengan sudut G. Dan sudut D sehadap dengan sudut H. Sudut D ditulis sama dengan sudut H. Ini namanya sudut-sudut sehadap dan sama besar. Kemudian kita tuliskan juga sudut-sudut yang bertolak belakang dan sama besar.
Sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Maka kita tulis sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Sudut E bertolak belakang dengan sudut G. Dan sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Nah, inilah sudut-sudut bertolak belakang yang sama besar, ya. Kalau kalian sudah menentukan sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut bertolak belakang, maka kita bisa menghitung besar sudut yang ditanyakan di sini. Sekarang kita kerjakan nomor 1. Besar sudut D. Sudut D ini kan bertolak belakang dengan sudut B. Sedangkan sudut B sudah ada angkanya di sini 45 derajat. Maka karena sudut D bertolak belakang dengan sudut B, ini di sini tulisannya yang kita tadi tulis, maka besar sudut D sama dengan sudut B, yaitu 45 derajat. Kemudian sudut H. Sudut H kita lihat sudut-sudut sehadap. Sudut H ini sama besarnya dengan sudut D, sehadap. Maka sudut H, karena sudut D-nya sudah dapat dan sehadap dengan sudut H, maka sudut H juga besarnya sama dengan sudut D, yaitu 45 derajat. Lanjut kita cari sudut F. Sudut F ini kan sehadap dengan sudut B. Nih, sudut F sehadap dengan sudut B dan sudut B 45 derajat. Berarti sudut F juga besarnya sama dengan sudut B, 45 derajat. Kemudian sudut A. Sudut A belum ada yang kita ketahui karena dengan sudut C belum ada angkanya, maka kita bisa menghitung dengan sudut pelurus. Sudut A ini kan pelurusnya sudut B. Jadi sudut A ditambah sudut B ini kan besarnya 180 derajat. Nah, sudut A-nya belum ada. Berarti sudut A bisa ditentukan 180 derajat dikurang sudut B. Sudut B-nya berapa? Sudut B-nya 45 derajat. Maka sudut A dapat dicari yaitu 180 dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Dengan menggunakan besar sudut pelurus tadi. Maka sudut A bisa kita tulis di sini 135 derajat. Nah, kalau kita sudah mencari atau bisa menemukan sudut A, maka kita juga bisa menentukan sudut E. Kenapa? Karena sudut A ini berhadapan atau sehadap dengan sudut E. Sudut A-nya tadi kan 135 derajat dan sudut E bersehadap dengan sudut A, maka besar sudut E sama dengan sudut A, yaitu 135 derajat karena sehadap. Sudut A dengan sudut E sehadap. Nih. Bagaimana anak-anak? Paham kalian? Nah, anak-anak, itu tadi cara menghitung sudut-sudut yang terdapat pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Kalian bisa menentukan dulu sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut yang bertolak belakang. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus adalah sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut bertolak belakang. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghitung besar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus dengan berdasarkan sifat-sifat dari sudut sehadap dan sifat-sifat dari sudut yang bertolak belakang. Tugas kalian ada di classroom ya. Demikian anak-anak, semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.